Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi Manchester United melawan Granada di Europa League ya. Di first leg kita udah unggul 2-0 ya, dan menurut gua sih ini harusnya 90% kita udah pasti lolos lah ya, 90% ya. Jadi 10%-nya lagi kalau pada ngelawak ya kita mau ngomong apa. Cuman ngelawak-ngelawaknya pun harusnya sih tetap lolos lah. Gimana pun juga perbedaan kualitas pemain itu jauh ya, dan kualitas pemain mereka menurut gue sih nggak bagus lah ya, jauh lebih jelek dibanding Real Sociedad ya. Nggak ada yang bagus kayaknya di situ. Ya oke lah, beberapa ada yang kelihatannya lumayan, tapi tetap aja mereka punya finishing, mereka punya apa namanya, teamwork segala macam tuh menurut gue sih levelnya masih jauh di bawah Manchester United ya. Kalau gue bilang sih ya kita sih harusnya sih tetap bisa lolos lah ya. Yang menarik adalah kita nggak bakal diperkuat oleh 3 pemain ya, Luke Shaw, Maguire, sama McTominay ya. 3 orang itu kena akumulasi kartu kuning, jadi nggak bakal main. Makanya kalau gue menurut gue sih harus banyak inilah, banyak pergantian pemainnya di laga ini ya, karena gimana pun juga kita udah cukup aman untuk lolos. Boleh bereksperimen sedikit kalau menurut gue sih oleh. Jadi kalau dari segi formasi, gue tetap pilih 4-2-3-1. Pilihan pemain De Gea jadi kiper ya. Masih paling paling bingung sekarang ini milih De Gea atau Henderson, karena gue nggak tahu yang di otak Ole itu apa ya. Apakah sekarang Henderson udah di Premier League, bener nggak? Dan De Gea main di Europa League doang atau gimana? Gue nggak tahu jujur aja. Yang pasti ya gue lihat De Gea harusnya main ya, dan ya De Gea mainnya juga cukup bagus kan, bener nggak? Jadi minggu lalu. Jadi kalau bilang De Gea bakal main. Telles jelas gantiin Luke Shaw, mau nggak ada pilihan lain. Lindelof, Tuan CB ya. Kenapa nggak Eric Bailly? Ya Eric Bailly terakhir kena COVID, dan kita tahu kalau kena COVID itu nggak cepet. Paling cepat 2 minggu. Ya setelah 2 minggu itu kalau masih udah fit gitu kan. Kayak Paul Pogba aja awal musim kena COVID, mainnya jelek mulu gitu setelah COVID, setelah sembuh ya kan. Sebulan mainnya parah gitu loh, bener nggak? Jadi Bailey menurut gue sih nggak boleh main, sama sekali nggak boleh main ya. Tuan CB aja yang main. Nggak ada pilihan lain lagi selain Tuan CB. Di kanan Wan Bisaka, tadi gue mau istirahatin untuk Brandon Williams, tapi Wan Bisaka ini cukup kuat ya orangnya, jadi menurut gue sih nggak masalah kalau dia main terus ya. Atau anyway minggu depan kita kan kosong, benar nggak, pertengahan minggu ya. Jadi setelah minggu ini kan lumayan lah gitu, jarak main bolanya 7 hari. Jadi kalau gue bilang sih Wan Bisaka main. McTominay nggak bisa main karena akumulasi, jadi gue pilih Matic sama Fred. Kenapa nggak Pogba? Ya boleh juga sih mainin Pogba, tapi Pogba ini orangnya rentan cedera ya, banyak tingkah juga. Jadi kalau gue bilang sih ya biarin dia istirahat aja lah, bener nggak ya? Nggak, mendingan mainin Matic dan Fred. Tuh Matic juga udah lama nggak main loh, nggak lama nggak start, bener nggak? Lawan Granada Matic harusnya masih oke. Ya tuh kita ada Fred juga, jadi harusnya sih masih lumayan lah gitu loh Matic dengan Fred. Untuk opsi penyerang, jelas Rashford harus diistirahatin total ya. Semoga Ole nggak mainin sama sekali Rashford ya. Nggak jelas ini ada something wrong, masih ada masalah di kaki dia ya. Karena nggak mungkin Ole nggak mainin Rashford full ya kan. Dari kemarin selalu disubstitusi di menit 60 sama 70 ya kan. Jadi dan kemarin pun pas lawan Tottenham dia nggak kelihatan gitu loh ya. Jadi kalau menurut gue sih Rashford harus diistirahatkan lumayan gitu kan, biar dia tambah prima lah gitu loh ya, biar kakinya cepet beres ya. Jadi Rashford harus istirahat, gue pilih James di kiri, Van de Beek gantiin Bruno, dan ada banget kemungkinannya Bruno yang main ya ketimbang Van de Beek. Tapi menurut gua ya sekali lagi kita udah unggul 2-0 ya, ambil resiko sedikit menurut gue sih harusnya nggak masalah ya, terutama lawan Granada, dimana ya gue lihat sih pas kemarin itu kualitasnya kagak ada ya pemainnya ya. Jadi Van de Beek yang start kalau menurut gue. Greenwood kanan, Cavani striker. Kenapa nggak mainin Ahmad? Gue mau banget mainin Ahmad jujur aja, tapi gue nggak yakin dia bakal start ya. Lawan lawan Real Sociedad pun yang kita udah menang gede itu nggak, ya si Ahmad nggak main gitu kan sebagai substitusi. Jadi kalau gue bilang sih Ahmad sebagai substitusi boleh ya kan. Seandainya Greenwood atau Cavani udah mulai capek ya ganti dengan Ahmad, benar nggak, Ahmad Diallo ya kan, ataupun Cavani diganti dengan siapa ya, striker kemainnya Elanga atau apa ya, gue lupa ada namanya. Elanga ya kalau salah ya. Jadi boleh juga lah untuk dimainin nanti gitu. Cuma kita lihat aja lah gimana ya. Tapi dia dengan formasi ini dan pilihan pemain ini dengan sangat amat banyak kemungkinan Pogba sama Fernandes bakal main ya. Bakal start lah minimal, mungkin menit 60 baru diganti ya. Banyak, gede banget kemungkinannya. Cuman kalau menurut gue sih, gue karena lawan Granada dan udah unggul 2-0 ya, gue pengen bereksperimen sedikit lah gitu, harus berani sedikit ambil resiko gitu kan. Oke lah, siapa tahu kita nggak main cantik, ataupun bakal seri, ataupun kalah 1-0 atau 0-1 atau gimana.
Cuman ya at least kita kasih waktu bermain untuk Van de Beek ataupun cadangan-cadangan kita yang lain ya. Jadi menurut gue sih ini cukup oke formasinya dengan formasi seperti ini pun menurut gue sih kita kualitas pemain nggak kalah sama mereka gitu loh. Ya paling nggak ada kreativitasnya aja yang kurang. Yang karena nggak ada Pogba sama Fernandes. Tapi tetap aja bisa kita menurut gue sih masih bisa menang. Ya masih bisa menang. Oke, prediksi skor ya. Jadi gue lihat sih ini bakal boring ya, bakal boring matchnya. Sorry aja nih, karena ya nggak ada gunanya juga gitu kita ngegas bener nggak lawan Granada kalau udah kayak begini. Kita yang penting kita yang pentingin defense dulu rapet gitu kan, jangan sampai kebobolan. Menurut gue sih permainannya bakal boring dan bakal menang tipis ya, sampai menang juga. Ini mungkin banget bisa seri ya. Kita nggak mungkin bisa menang terus lah. Kita nggak mungkin menang terus. Jadi ini mungkin banget bisa seri ya, 0-0 atau 1-1 ataupun kita menang tipis 1-0 ya. Jadi itu prediksi gue. Kalau nggak kita menang tipis 1-0 atau nggak 0-0 ya. Kalau suruh pilih, eh ya gue pilih menang lah selalu ya kan. Kita menang 1-0 lah, menang tipis ya. Tapi tetap aja seperti gue bilang ini gede banget kemungkinannya bakal seri gitu. Karena gue yakin Ole bilang, ya udah lu main aja gitu. Yang penting rapet ya kan, temponya nggak perlu terlalu cepet ya, temponya ya di bawah normal sedikit lah gitu loh, biar untuk apa ngabisin waktu bener nggak. Jadi mentingin jangan kalah aja gitu loh. Itu menurut gue sih nggak apa-apa gitu loh untuk lawan Granada ya. Ya paling itu ya yang bisa diomongin dari patch ini. Oh ya, yang lain sih lebih seru kalau gue bilang ya, kayak seperti Slavia Praha Arsenal. Nah ini di pertama itu 1-1 ya, dan itu tahu gue itu statistiknya tuh mengatakan kalau ya itu cukup imbang ya, nggak, bukannya Slavia Praha diserang Arsenal terus. Jadi gue nggak tahu nih apa yang terjadi nih di game ini nih. Apakah Slavia Praha bisa memberikan kejutan gitu kan ya, menang tiba-tiba ya kan, atau seri aja 0-0 aja kan dia udah lolos gitu loh. Gue nggak tahu nih, gue benar nggak tahu ya. Tapi feeling gue sih tetap lah, dari kualitas pemain harusnya Arsenal jauh lebih bagus ya. Mungkin kalian yang nonton yang leg pertama Arsenal Slavia bisa ngasih tahu gue ya ini gimana gitu. Menurut gue sih ini kejutan bisa ya, jujur aja kejutan bisa, karena Slavia Praha pun ya sebelum-sebelumnya juga memberikan kejutan. Kalau gue sih kejutan bisa, tapi tetap aja dari segi kualitas pemain, dari segi semuanya lah gitu, Arsenal harusnya jauh lebih unggul lah ya. Itu ya harusnya jauh lebih unggul. Dan yang menarik satu lagi adalah di Roma lawan Ajax. Nah, Roma udah menang 2-1, artinya Ajax harus menang, harus ngegolin 2, benar nggak? Minimal 2 gitu loh untuk lolos, ya kan? Kalau dia ngegolin 1 doang, 0-1 berarti dia kalah agregat. Jadi sangat seru sih. Ya jujur, gue kalau suruh pilih, malas ya ketemu tim Italia lagi, mending ketemu coba lawan Ajax ya. Tapi Ajax itu kuat sih, cukup kuat ya kan. Jadi untuk kita juara sih mungkin ketemu Roma lebih bagus ya, mungkin ya, mungkin. Tapi nggak tahu lah. Gimana pun juga ketemu Roma atau Ajax sih bakal nggak gampang. Kalau dari segi gampang mungkin lebih gampang sedikit ketemu Roma ya, mungkin lebih gampang sedikit ketemu Roma. Tapi gue nggak masalah juga sih ketemu Ajax sih, kayaknya bakal seru gitu loh. Mungkin itu the real final kali ya, atau apa ya. Ya tapi anyway lihatlah, karena gimana pun juga di final masih aja bisa ketemu Arsenal ya, seandainya Arsenal lolos. Jadi menurut gue ketemu Roma atau Ajax nggak masalah siapa aja. Cuman kalau secara pribadi gue lebih suka ketemu Ajax ya, karena gue pengen ya lebih ada variasi lah, benar nggak? Kita udah ketemu AC Milan, tim Italia ya kan, tim Spanyol udah ketemu 2 kali atau apa kan. Nah, ketemu tim Belanda ya boleh lah, lumayan kan kita ada variasi gitu loh ya. Mau lihat nih Ajax mainnya gimana nih kalau lawan Manchester United gitu, ya kan? Ya, sekian ya video ini. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and ciao.